Hari ini kembali menjumpai Anda bersama saya Andini Effendi. Langsung saja kita ke informasi pertama hari ini. Gatot Pujo Nugroho berencana mengajukan gugatan pra-peradilan atas dikeluarkannya surat perintah penyidikan atas Gubernur Sumatera Utara tersebut. Hal itu disampaikan kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara Rasman Nasution saat mendatangi gedung KPK Rabu pagi. Rasman datang untuk menanya penjelasan status kliennya yang telah ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Ia juga menyayangkan langkah KPK mengumumkan status kliennya melalui SMS kepada wartawan. Rasman menambahkan Gatot menganggap KPK tidak mematuhi KUHAP dalam proses penegakan hukum. Saya sengaja datang hari ini untuk mengkonfirmasi kebenaran dari status tersangka tersebut, sekaligus untuk mengetahui sprindiknya. Dalam hal bukan mengintervensi, ingin menanya. Nah, lalu kemudian adalah karena kalau nanti misalnya benar ada peningkatan status dari tersangka, dari penyelidikan menjadi penyelidik, dari saksi menjadi tersangka, maka kami akan lakukan upaya-upaya untuk cepat. Apa itu? Masih kita lakukan upaya pra-peradilan. KPK menggelar konferensi pers terkait penetapan status tersangka Gubernur Sumatera Utara dan istri. Informasi selengkapnya sudah ada Yangka Katria di gedung KPK Jakarta. Yangka, apa yang disampaikan KPK dalam keterangan persnya terkait kasus suap Hakim PT UN Medan ini? Andini, tadi sekitar pukul 30 baru saja selesai konferensi pers yang dilakukan oleh KPK. Tadi dilakukan oleh Johan Budi, kemudian ada PLT Wakil Ketua KPK Indrianto Seno Aji, dan juga ada PLT dari Deputi Penindakan KPK yaitu Ranumi Harja. Dan tadi adalah konfirmasi terkait penetapan Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti dalam kasus suap 3 hakim PT UN Medan. Gatot dan Evi resmi ditetapkan tersangka setelah penyidik melakukan pengembangan perkara dan menaikkan status mereka menjadi tersangka. Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti dikenai pasal berlapis, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf A atau B, pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah nomor 20 tahun 2010 Jungto, kemudian pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 KUH Pidana terkait tindak pidana korupsi. Tersangka Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti ini dikategorikan sebagai pihak yang memberi suap kepada 3 hakim PT UN Kota Medan. Namun tadi dalam konferensi pers, beberapa waktu lalu sempat dilakukan konferensi pers oleh Gatot Pujo Nugroho dan juga Evi Susanti yang menyatakan uang yang mereka berikan ini untuk fee pengacara, bukan untuk hakim. Namun tadi Johan Budi juga sudah menambahkan itu adalah hak dari Gatot Pujo Nugroho dan juga Evi untuk memberikan keterangan, namun nanti kebenaran ataupun tidaknya akan dibuktikan di pengadilan. Dan KPK tidak akan berhenti sampai di penetapan 2 tersangka ini saja. Tadi Johan Budi juga sempat menyampaikan KPK masih akan terus menyelidiki pihak-pihak yang terkait, dan nantinya jika ditemukan ada pihak terkait dalam kasus penyuapan 3 hakim PT UN ini, pihak tersebut akan diperiksa dan juga dilakukan tindakan oleh KPK. Gatot Pujo Nugroho dan Evi ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan 2 bukti permulaan yang cukup, dan nantinya bukti ini akan diungkap oleh KPK di pengadilan. Dan juga untuk penahanan sendiri ini nantinya akan dilakukan penyidik, namun bersifat subjektif jika nantinya penyidik mengantisipasi bahwa 2 tersangka ini akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, ataupun mempengaruhi saksi lain. Dan untuk pemeriksaan terhadap tersangka sendiri direncanakan oleh KPK akan dilakukan pada pekan depan. Berikut adalah wawancara kami dengan pada saat konferensi pers tadi dengan Johan Budi. Gelar perkara kemarin dan juga dari hasil pemeriksaan baik itu saksi-saksi maupun tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh penyidik KPK, maka penyidik KPK berkesimpulan telah menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian disimpulkan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka GPN yang bersangkutan adalah Gubernur Sumatera Utara. Kemudian yang kedua adalah ES. ES ini dari swasta ya.
kedua tersangka diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Ya, jadi itu perkembangan penanganan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan permohonan pengujian ke Hakim PT UN terkait dengan terbitnya penyelidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi dana bansos di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Yang pertama yang harus segera kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan ya, sebagai tersangka. Nah, apabila nanti menurut subjektivitas penyidik ya, seorang tersangka perlu dilakukan penahanan, maka akan dilakukan penahanan. Tapi sampai hari ini baik GPN maupun ES belum diperiksa sebagai tersangka. Kemungkinan pekan ini ya, kalau nggak salah pekan ini, kalau nggak pekan ini ya pekan depan lah diperiksa sebagai tersangka ya. Demikian Andini, kembali ke Anda di studio. Terima kasih. Pemirsa, KPK menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan. Gatot juga tengah diselidiki Kejaksaan Agung atas kasus korupsi dana bansos 2011-2013. Gubernur Sumatera Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti resmi menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya diduga kuat berperan memberikan suap kepada pengacara senior OC Kaligis yang kemudian diteruskan kepada 3 hakim PT UN Medan. Gatot Pujo Nugroho ditetapkan menjadi tersangka setelah menjalani 2 kali pemeriksaan di kantor KPK. Susanti ditetapkan menjadi tersangka setelah menjalani 1 kali pemeriksaan. KPK juga telah mengumpulkan bukti dari pemeriksaan saksi yang dikuatkan berdasarkan rekaman sadapan telepon yang mengarah pada Gatot dan Evi sebagai sumber pendanaan suap. Menurut pelaksana tugas pimpinan KPK Indrianto Senoaji, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik dengan menetapkan Gatot dan Evi sebagai tersangka. Tak hanya kasus suap Hakim PT UN Medan, Gubernur Sumatera Utara yang diusung Partai Keadilan Sejahtera ini tengah diusut Kejaksaan Agung. Gatot diduga terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Sumatera Utara tahun 2011 hingga 2013 senilai 2 triliun rupiah. Kasus ini semula ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kejaksaan Agung dan KPK berkoordinasi atas kemungkinan pelimpahan berkas korupsi dana bantuan sosial di Sumatera Utara ini. Begini, kita sedang mengkoordinasikan hal itu ya, karena 2013 sebetulnya kita sudah mulai inisiasi untuk melakukan penyelidikan. Bahkan pada waktu itu KPK nyatakan, oh ini sudah diselidiki oleh Kejaksaan, makanya diberikan. Nah ini kan berkembang kasus ini untuk OTT-nya kemarin. Nah ternyata dalam perkembangannya menyangkut pula Gubernur Sumatera Utara yang menjadi tersangka. Tentu ini akan kompleksitasnya semakin tinggi ya. Apakah nanti KPK akan menentukan sikap atau akan menangani perkara itu sendiri? Ya kita lihat nanti seperti apa. Sekarang sedang berlangsung komunikasi antara jajaran Jampsus dan KPK. Untuk kasus suap Hakim PT UN Medan, KPK setidaknya sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Tim Liputan Metro TV. Sebelumnya dalam pemeriksaan, istri Gatot Pujo Nugroho, Evi Susanti mengaku pernah menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka OC Kaligis. Pengakuan inilah yang kemudian didalami KPK untuk mencari tahu dari mana sumber uang tersebut. Usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari 13 jam, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti menggelar konferensi pers Selasa dini hari. Dalam keterangannya, istri muda Gubernur Sumatera Utara ini mengaku sudah mengenal tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan OC Kaligis sejak 14 tahun lalu. Ia pun mengaku pernah menyerahkan uang senilai lebih dari $10.000 Amerika kepada OC sebagai jasa pengacara.
Saya mengenal Pak Kaligis itu 14 tahun yang lalu, sekitar kurang lebih tahun 2002. Kemudian yang disampaikan, yang diberikan kepada Pak Kaligis itu hanya seputar fee lawyer saja. Dan itu anggarannya memang dari kami pribadi dan tidak mencapai, ya maksudnya tidak besar lah untuk ukuran waktu itu, hanya karena kan Pak Kaligis itu lawyer fee-nya itu kalau untuk sekali perjalanan ke misalnya ke Sumatera Utara itu sekitar 50 juta. Selain pernah menyerahkan uang, Evi Susanti juga mengaku berhubungan dengan anak buah Oce Kaligis yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Yagi Bastara alias Gary, selama sidang gugatan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumatera Utara terhadap Kejati di PT UN Medan berlangsung. Entah apa hubungannya istri gubernur dengan kasus yang tengah berjalan. Evi mengaku hanya sekedar mengecek jadwal dan hasil jalannya persidangan kepada Gary. Ini kan mengingat bahwa 21 hari itu pelaksanaan petun itu sampai mencapai 7 kali sidang kalau tidak salah. Itu aja yang saya tanyakan, durasi percakapan saya dengan Gary adalah mempertanyakan apakah petun sidang itu berjalan atau tidak, apakah ditunda atau tidak, itu saja. Peran Evi Susanti inilah yang kemudian membuat KPK meningkatkan status pemeriksaannya menjadi tersangka Selasa malam. KPK juga masih menelusuri keterkaitan uang yang diberikan ke Oce Kaligis ini dengan uang suap hakim senilai belasan ribu dolar Amerika dan Singapura. Tim Liputan Metro TV. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap hakim PT UN Medan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tetap dapat menjalankan pemerintahan daerah. Sesuai aturan, kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka akan dinonaktifkan sementara saat menjalani masa persidangan. Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti resmi menjadi tersangka kasus suap hakim PT UN Medan. Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Eri Nuradi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada 17 Juni 2013. Sebelumnya Gatot adalah Wakil Gubernur pada masa Gubernur Samsul Arifin dan menjabat PLT Gubernur Sumut pada saat Samsul Arifin menjadi terpidana kasus korupsi APBD. Namun kini Gatot juga terjerat kasus hukum dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Belum, jadi begitu sidang diberhentikan sementara. Begitu keputusan pengadilan selesai, apakah yang bersangkutan mau banding ataukah jaksanya banding, begitu inkrah baru diberhentikan. Untuk saat ini selama